Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kitabnya udah ada kan ya? Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Syarah Lum'atul I'tiqad. Pada pertemuan kali ini berkenan dengan ayat-ayat dan hadis, ya, sebagian ayat dan hadis ya yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan yang lalu kewajiban kita mengikuti manhaj salaf ya dalam menetapkan sifat dan juga memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sedikit ada dialog, saya ulangi lagi, berkenaan dengan dialog siapa? Al-Adrami sama yang mengajak kepada kebid'ahan. Ya. Yang mafhum atau secara singkatnya dialog tersebut ketika yang mengajak kepada bid'ah, Al-Adrami bertanya kepadanya, apakah yang kamu bicarakan, apa yang kamu dakwahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya atau tidak mengetahuinya? Begitu. Kemudian kata yang mengajak kepada kebid'ahan, yang mendakwahkan kepada kebid'ahan, Rasulullah tidak mengetahuinya. Begitu pula para sahabat tidak mengetahuinya. Kemudian kata Al-Adrami, ya, Rasulullah SAW tidak mengetahui, para sahabat tidak mengetahui, kamulah yang mengetahuinya. Rasulullah SAW tidak mengetahui, para sahabat tidak mengetahui, apakah kamu yang mengetahuinya? Enggak, ralat. Begitu. Kata yang penyeru kepada kebid'ahan itu, saya ralat lagi. Mereka pada mengetahuinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui, para sahabat juga mengetahui, Abu Bakar mengetahui, Umar mengetahui, Utsman mengetahui, Ali mengetahui, begitu. Diralat. Kemudian setelah itu Al-Adrami bertanya lagi. Ya. Al-Adrami bertanya lagi, apakah mereka mampukan untuk mengajarkannya, ataukah mereka tidak mampu untuk mengajarkannya? Gitu. Iya, betul mampu. Jadi mereka sudah mengajarkan syariat Islam, mampu untuk mengajarkan. Apakah ada kemampuan bagi mereka untuk mengajarkannya, atau mereka tidak ada kemampuan udah untuk mengajarkannya? Enggak jawab. Mereka punya kemampuan. Nah, terus kata Al-Adrami itu, sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. Rasulullah sudah menyampaikannya. Sudah cukup. Kamu tidak merasa cukup sehingga kamu mengajarkan kepada yang lain? Kan gitu? Rasulullah tidak mengajarkannya. Rasulullah tidak mendakwahkannya. Karena syariat sudah sempurna. Syariat sudah sempurna, karena Rasulullah SAW sudah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW sudah disampaikannya, sudah sampaikan kan, sudah diajarkan. Apakah kamu tidak merasa cukup dengan sesuatu yang Rasulullah SAW sudah cukup, sudah menyampaikan syariat? Maka diamlah pelaku bid'ah tersebut yang mengajarkan kepada bid'ah, yang berbicara kepada bid'ah, dan itu berada di hadapan khalifah pada zaman itu. Kemudian khalifah
mendoakan keburukan kepada pelaku bid'ah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan kepadanya yang tidak merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu pula siapa saja yang mengikuti kepada pelaku bid'ah tadi tidak akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah sudah merasa cukup, sudah cukup. Dan para sahabat sudah cukup begitu. Termasuk di dalam masalah ini adalah berkenaan dengan masalah ayat-ayat sifat. Manhaj salaf menetapkannya, membiarkannya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, insya Allah sekarang kita lihat sebagian contoh yang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di terjemahannya di situ halaman berapa? Coba dibaca yang di situ wa yabqa wajhu rabbika, ya betul? Ya, itu. Ya. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, "Famimma jaa min ayati sifat qaulullah ta'ala wa yabqa wajhu rabbik wa yabqa wajhu rabbik." Dan di antara ayat-ayat sifat adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa yabqa wajhu rabbik, dan kekal wajah Rabbmu. Dan kekal wajah Rabbmu, menetap wajah Rabbmu. Surat Ar-Rahman ayat 27. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatan, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya terbentang, terbuka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang atau terbuka. Wa qaulu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam, juga firman Allah yang mengabarkan Isa alaihi salam bahwasanya ia berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di dalam jiwaku, engkau tahu apa yang ada di dalam jiwaku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwamu, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Wa qaulu subhanah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, Waja'a Rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Waja'a Rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Surat Al-Fajr ayat 22. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Tidak ada yang mereka tunggu selain Allah mendatangi mereka. Tidak ada yang mereka tunggu selain Allah mendatangi mereka. Hal yanzuruna, tidak ada yang mereka tunggu illa an ya'tiyahumullah, selain Allah mendatangi mereka. Allah mendatangi mereka. Wa qauluhu, dan firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Dia mencintai mereka, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Wa qauluhu fil kuffar,
dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir, wa ghadiballahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Itu kan semuanya tentang sifat Allah kan? Allah murka kepada mereka. Kemudian juga di dalam surat yang lain, ittaba'u ma ashatallah, ittaba'u ma askhatallaha. Jadi mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Ittaba'u, mereka mengikuti ma ashatallah, apa yang membuat Allah murka. Wa qauluhu, dan firman Allah, karihallah in bi'atsahum, Allah membenci keberangkatan mereka. Ya. Jadi Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam beberapa jumlah yang barusan dibaca menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban tentang ayat-ayat yang barusan dibawa adalah, yang dibacakan adalah menetapkan apa yang ditunjukkan dalam ayat itu tentang sifat Allah, ya. Menetapkan apa yang ditunjukkan dalam ayat tersebut akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kewajiban ketika barusan membaca ayat-ayat yang kita baca, apa kewajiban? Menetapkan apa yang ditunjukkan dalam ayat itu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk menetapkannya. Ya, seperti wajah, itu sifat wajah. Wajah, Allah memiliki wajah. Ya, Allah memiliki wajah. Ya. Kemudian juga wal yadain. Tadi kan dikatakan dua tangan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dua tangan. Apalagi tadi wal mahabbah, cinta. Allah memiliki sifat cinta. Tadi juga disebutkan war ridha, sifat ridha. Allah memiliki sifat ridha. Wal karahah, apa tadi? Karihallahum bi'atsahum, berarti Allah memiliki sifat benci. Wal ghadab, tadi sebutkan wa ghadiballahu alaihim, Allah memiliki sifat murka, marah. Tadi juga disebutkan ada wajaa rabbuk, Allah memiliki sifat datang, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah, dua tangan Allah, marah Allah, benci Allah, cinta Allah, datang Allah, yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Menetapkan sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Tidak menolaknya, karena nggak cocok dengan otak, masa Allah punya wajah. Tidak menolaknya dan tidak menyerupakannya. Oh, kalau begitu sama dong dengan manusia. Allah punya wajah, Allah dua tangan. Tidak menyamakannya. Jadi tidak menolaknya, karena nggak mungkin, nggak masuk akal Allah punya wajah, nggak masuk akal Allah punya dua tangan. Gitu. Tidak menolaknya dan juga tidak menyamakannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan makna-makna ini. Jadi makna-makna sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan, wajah, benci, cinta, datang. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan makna-makna ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada maknanya, ya wajah-wajah. Tangan ya tangan, ya tangan. Gitu. Menetapkan makna-makna ini bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan Allah. Yang layak dengan Allah. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan Allah tanpa meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah, ya, lafadznya dan maknanya. Berbeda dengan kelompok Mu'attilah yang menolak sifat Allah. Jadi sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Berbeda dengan musyabbihah, kelompok yang menyamakan Allah. Berarti wajah Allah seperti wajah makhluk kalau mereka begitu. Enggak, menetapkan yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala.
tidak sama dengan makhluknya. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Datang Allah tidak sama dengan datang makhluknya. Marah Allah tidak sama dengan marah makhluknya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kelompok Mu'attilah yang menolak sifat Allah. Ya. Jadi yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa Ala berbeda, ditetapkan yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa Ala berbeda dengan kelompok musyabbihah yang menyamakan dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi lagi, memiliki wajah. Jadi memiliki wajah yang mana disifati dengan keagungan dan kemuliaan dan disifati dengan cahaya. Yang disifati dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Allah melakukan dengan kedua tangan, Allah membuka kedua tangan, Allah menggenggam dengan kedua tangan, Allah menggenggam langit dan bumi dengan kedua tangan, dan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan. Dan selain itu, begitu pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu marah kepada musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala juga benci kepada sebagian makhluknya, kepada sebagian hambanya. Karihallahum bi'athahum, Allah benci keberangkatan mereka kepada orang-orang munafik. Allah benci kepada sebagian makhluknya. Allah benci kepada makhluknya yang berbuat maksiat. Allah senang, Allah cinta kepada makhluknya yang bertakwa. Allah senang dan cinta kepada hambanya yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala benci kepada hambanya yang menghabiskan waktunya untuk berbuat maksiat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, mencintai para wali, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana mereka juga para wali, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, wa yuhibbuhum wa yuhibbunah, dan mereka cinta kepada Allah, mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah. Allah juga ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, Allah ridha kepada orang-orang beriman. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkannya. Ya. Adapun Mu'attilah, kelompok Mu'attilah, mereka meniadakan hakikat sifat Allah secara keseluruhan. Adapun Mu'attilah, kelompok Mu'attilah, mereka meniadakan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dan kelompok Musyabbihah, mereka mengatakan Allah memiliki pendengaran seperti pendengaranku, pandangan seperti pandanganku, tangan seperti tanganku. Itu namanya kelompok Musyabbihah. Allah punya sifat ridho seperti ridhoku, sifat cinta seperti cintaku. Nah, dua kelompok ini yaitu kelompok Mu'attilah dan kelompok Musyabbihah, kedua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Kedua-duanya menyimpang dari jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan yang lurus apa yang ada padanya Rasulullah dan apa yang ada padanya para sahabat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diyakini oleh Rasulullah, dan apa yang diyakini oleh para sahabat dan orang yang menempuh jalan mereka. Mereka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kelompok Musyabbihah, kelompok Mu'attilah, kedua-duanya menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, ya,
di dalam as-sunnah, di dalam hadis, wa minas sunnah qauluhu, dan di dalam sunnah, di antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya. Rabb kami turun, ya, setiap malam ke langit dunia, ya. Di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya. Antum gimana, suka salat malam? Nah, jangan sampai begini, kita berbicara tentang Allah turun ke langit dunia, kita harus menetapkan, kita tidak berusaha untuk sholat malam. Ya. Berdebat aja antara ini, berdebat Allah, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala turun, ternyata kitanya pas di waktu saat-saat mulia di mana Allah turun hanya ngomong-ngomong doang gitu misalnya. Enggak seperti itu. Jadi apa yang kita bicarakan, kita berusaha, berarti Allah turun ke langit dunia. Ya, kita sebagai seorang yang beriman berusaha untuk berdoa di waktu saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Seperti begitu, ya. Bukan hanya sekedar berdebat saja, bukan hanya sekedar dalam berdebat saja untuk menetapkan Allah turun. Ternyata kitanya enggak berusaha, hanya 3 rakaat saja kok malas gitu kan, misalnya pas bangun gitu. Ya, nah ini yang ingin diingatkan untuk diri saya dan juga kepada ikhwah sekalian. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Rabb kami turun setiap malam ke langit dunia. Wa qauluhu, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibu rabbuka. Ya, yu'jibu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Nah, apa artinya Rabbu kagum kepada pemuda yang tidak ada syahwatnya. Pemuda biasanya kan lagi muda-muda itu lagi sedang menggebu-gebu syahwatnya, pinginnya poya-poya, pinginnya itu pacaran, pinginnya. Tapi ini di masjid, ngapalin Quran, ngapalin hadis, rajin ke pengajian gitu. Allah kagum kepada pemuda-pemuda yang tidak memiliki syahwat. Jadi disenangi ya para pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah. Coba misalnya dari kecil udah ngapalin Quran, seolah-olah nggak tahu dunia luar gitu. Dari kecil udah SMP, udah SMA, terus aja berada dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya syahwat. Biasanya kan zaman sekarang itu pemuda baik pemudi TikTok ya, dengan membuka auratnya, dengan kalau laki-laki alay-alayan begitu, gaya-gaya seperti begitu. Bisa dilihat seorang itu dari Facebooknya mana yang alay, laki-laki yang kayak genit-genitan mungkin kan kelihatan ya. Tapi kagum yang pemuda enggak begitu gitu. Allah itu kagum yang pemudanya itu ya, Masya Allah, kebaikan yang dilakukannya. Gitu. Ya'jibu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Rabbmu kagum kepada pemuda yang tidak memiliki syahwat. Syahwatnya ada tapi tidak digunakan untuk keburukan. Nanti ajalah pas nikah gitu kan. Sekarang disibukkannya dengan kebaikan ya, dengan mengaji, dengan menghafal Quran, berdakwah dalam perkara yang bermanfaat, kumpul di kajian begitu. Duduk-duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Padahal sebenarnya kebanyakan pemuda kan tidak begitu. Liar, biasanya pemuda nggak mau diatur. Di tempat lingkungan yang baik juga nggak mau diatur pemuda kadang.
Ingin itu di luar aja. Inginnya di luar, di tempat yang sesuai dengan syahwatnya, lingkungan yang bisa di situ bebas, tidak terkekang. Kan begitu keadaan pemuda. Tapi ini enggak, pemuda yang taat, tumbuh dalam beribadah dan selalu ingin di lingkungan yang baik. Kagum bagi seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat. Ini sifat kagum di sini. Ada sifat kagum. Kemudian juga hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yadhakullahu ila rajulaini qatala ahaduhumal akhar tsumma yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh lainnya, yang satu membunuh yang lainnya. Lalu keduanya masuk surga. Kok bisa? Allah ketawa. Jadi gini, ketika Allah ketawa kepada orang laki-laki yang salah satunya membunuh salah satu yang lainnya, kedua-duanya masuk surga. Kok bisa? Siapa yang bisa tahu? Ya. Gimana? Apa? Iya. Kedua-duanya masuk surga. Jadi ketika di sebuah peperangan, orang kafir membunuh orang muslim. Betul? Setelah itu si orang kafir yang sudah di dalam suatu peperangan membunuh seorang muslim dalam peperangan masuk Islam. Ya, kan masuk Islam jadi menghapus dosa semuanya, akhirnya kedua-duanya masuk surga karena kedua jadi masuk Islam. Ketika waktu kafirnya membunuh saudara muslim, gitu kan? Ketika setelah itu mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, akhirnya kedua-duanya yang saling membunuh itu kedua-duanya masuk surga. Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lainnya dan kedua-duanya masuk surga. Tertawa. Jadi tadi tuh turun, kagum, tertawa. Itu sifat Allah. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahadza wa ma asbahuhu mimma sahha sanaduhu. Ya. Fahadza wa ma asbahuhu mimma sahha sanaduhu wa udilat ruwatuhu. Ya. Maka ini dan yang serupa dengan hadis ini yang sahih sanadnya dan juga perawinya adil, nu'minu bihi, kami mengimaninya. Wala narudduhu, kami tidak menolaknya. Begitu kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kami mengimaninya. Wala narudduhu, dan kami tidak menolaknya. Wala najhaduhu, dan kami tidak mengingkarinya. Wala nata'awwaluhu, dan kami tidak mentakwilnya. Bitakwilin yukhalifu dhahirahu, dengan penakwilan yang menyelisihi dhahirnya. Wala nusyabbihuhu, dan kami tidak menyerupakannya bisifatil makhlukin wala bisimatil muhdasin, tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk dan setiap yang ada. Sebenarnya sama sebenarnya maksudnya, tapi pingin bervariasi saja. Sifatil makhlukin, simatil muhdasin, sama, ibarat yang sama, tapi tujuannya dalam bervariasi saja. Kami tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk dan segala yang ada. Segala yang ada. Wa na'lam anna Allah subhanahu, dan kami meyakini, begitu kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, anna Allah subhanahu la syabiha lahu wa la nadhira. Tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang menandinginya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tapi ditetapkan wa huwas samiul basir. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Asy-Syura. Jadi ibarat ini
atau kalimat ini ya, menjelaskan kepada kita bahwa Syekh yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berjalan di dalam nas-nas ayat dan hadis ya seperti yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, berjalan di dalam nas-nas ayat dan hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipegang, yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, fanu'minu, kami meyakini dengan hal ini semuanya, dengan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, gitu kan? Itulah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami meyakininya semuanya. Yang ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah, hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat Allah, kami tidak menolaknya. Kami mengimani. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami mengimani segala apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Allah, baik itu wajah, dua tangan, cinta, ridha, marah, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya tentang sifat Allah seperti turun, tertawa, kagum. Kami jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Ibnu Qudamah adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami meyakini sebenar-benarnya semuanya. Semuanya yang berkenaan dengan sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, kami meyakininya. Inilah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak menolaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh pengekor hawa nafsu. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh pengekor hawa nafsu dari kelompok Jahmiyah yang menolak nama Allah dan sifat Allah dan yang sejalan dengan mereka. Begitu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang diyakini Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ibnu Qudamah bukan ahli tafwid, bukan ahli tafwid yang menyerahkan maknanya Al-Quran itu tidak ada artinya yang berkenaan dengan sifat Allah, berarti Rasulullah itu bodoh, para sahabat itu bodoh. Enggak. Kan ada yang mengira bahwasanya Imam Ibnu Qudamah memiliki pandangan tafwid. Tidak demikian. Tapi berkeyakinan sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Ya, dan kami tidak mentakwilnya dengan penakwilan yang mengeluarkan maknanya dari zahirnya. Jadi tangan jadi kekuasaan, bersemayan jadi kekuasaan gitu, turun kenikmatan, turun kasih sayang, begitu. Dan kami tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itulah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kami meyakini, ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari sifat makhluk dan semua yang ada. Ini keyakinan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini sejalan dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di sini dapat kita pahami bahwasanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tidak berpandangan seperti pandangannya Mufawwidhah, kelompok yang lebih sesat lagi daripada Musyabbihah dan Mu'attilah. Pada awal pertama saya sampaikan seperti itu. Bisa dipahami kan? Insyaallah bisa dipahami. Ya. Makanya perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tadi kan seolah-olah dua ungkapan, dua kalimat, tapi sebenarnya sama. Wala nusabbihu, ini sebagai penjelasan aja. Wala nusabbihuhu bisifatil makhlukin wala bisimatil muhdatsin. Ungkapan ini artinya jumlahnya berbeda tapi artinya sama. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari apa yang ungkapan yang telah dibaca tadi, setelah menyebutkan ayat-ayat ya, hadis Nabi ya, kemudian setelah itu mengatakan nu'minu bihi wala narudduhu wala najhaduhu wala nata'awwalahu bisifatin yukhalifu dhahirahu wala nusabbihu bisifatil makhlukin.
Berarti Ibnu Qudamah bukan bermadhab mufawwidhah, ya, tapi mengikuti manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah menetapkan bahwasanya madhab yang benar adalah mengimani nas-nas ini. Mengimani nas-nas ini. Nas-nas yang berkenaan dengan sifat Allah, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan membiarkannya sesuai dengan zahirnya, tanpa mengubah, tanpa meniadakan, tanpa menyerupakan, dan tanpa menyamakan, ya. Jadi ini sebagai bantahan kepada orang yang mengira bahwasanya Imam Ibnu Qudamah berpandangan seperti pandangannya mufawwidhah, yang bahwasanya tidak diketahui artinya, maknanya itu tidak diketahui. Padahal yang dimaksudlah makna itu, yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah tidak berkeinginan untuk meniadakan makna, tapi maksudnya itu meniadakan penafsiran yang bukan berarti yang diinginkan oleh Ibnu Qudamah pada sebelumnya itu meniadakan makna, bukan juga meniadakan penafsiran yang benar, tapi meniadakan tasbih. Ibnu Qudamah yang dimaksud meniadakan tasbih, meniadakan tamtsil, meniadakan menyerupakan Allah dengan makhluknya, meniadakan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, meniadakan untuk mentakwil, menafsirkan yang keluar maknanya dari dohir nas. Itu yang dimaksud la maknan pada perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada sebelumnya, dan hal ini lebih ditegaskan pada ibarat yang sekarang ini, begitu. Kami meyakini semuanya. Jadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi Ibnu Qudamah bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani semua nas, membiarkan nas-nas tentang ayat dan sifat Allah sesuai dengan zahirnya, tanpa mengubah, tanpa meniadakan, tanpa menyerupakan, dan tanpa menyamakan. Itulah merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan keyakinan kelompok yang sesat, yaitu mufawwidhah, yang kelompok yang lebih sesat daripada kelompok musyabbihah dan kelompok mu'attilah. Kemudian kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa kullu ma takhayyala fi dhihni aw khatara bil bali fa innallaha ta'ala bi khilafih. Ini sebuah kaidah yang agung. Ini sebuah kaidah yang agung. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, segala apa yang dihayalkan di dalam benak dan yang ada di dalam otak atau yang terlintas di dalam benak, maka Allah menyelisihi yang dibayangkan oleh otaknya, yang dibayangkan oleh benaknya. Ini kaidah yang agung di dalam masalah bagaimananya sifat Allah. Bagaimananya sifat Allah. Kadang Allah punya wajah, terlintas tuh di otak kita, wajah Allah begini. Terbayang oleh kita tangan Allah begini. Terbayang oleh kita pendengaran Allah begini, datang Allah begini. Segala apa yang kita bayangkan, Allah menyelisihi apa yang kita bayangkan. Ini kaidah di dalam menetapkan sifat Allah. Kenapa? Karena seorang mukmin kadang membayangkan sesuatu di dalam benaknya, di dalam otaknya. Tangan Allah, wajah Allah, datang Allah. Betul gak Pak? Betul gak? Langsung kebayangkan Pak Firman? Langsung. Bahkan seorang mukmin itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas semua makhluk. Ya, seorang mukmin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas semua makhluk, di atas arsy. Dan seorang mukmin itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dzatiyah dan sifat fa'liyah. Sifat dzatiyah yang selalu menempel dengan zat Allah seperti wajah dan tangan.
itu selalu menempel pada zat Allah. Wal fi'liyah, sifat fi'liyah seperti datang, berbicara, ketawa, itu adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Kalau wajah dan tangan itu atau betis itu yang zat Allah, sifat dzatiyah. Maka seorang mukmin meyakini semua itu. Akan tetapi yang masalahnya pada suatu perkara yang terlintas tentang bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana betis Allah, bagaimana bersemayan Allah. Makanya di sini ada sebuah kaidah yang ditekankan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, apa yang di benak manusia, yang terlintas di dalam otak manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyelisihi semua yang dibayangkan oleh otak manusia. Kenapa? Karena seorang hamba membayangkan sesuai dengan batas seorang hamba. Yang apa yang dirasakan oleh manusia. Pengetahuan yang sempit. Betul enggak? Seorang hamba pasti menghayalkan pada batas-batas yang sempit yang dirasakan olehnya di dunia atau yang disaksikan olehnya di dunia, gitu. Batas yang sempit. Misalnya begini, Syekh waktu dulu menyampaikan misalnya begini, iya. Awalnya manusia itu misalnya buta. Kemudian saat pertama kali dia melihat di dunia, melihat ayam. Terus kemudian buta lagi. Kemudian setelah itu batasan yang dia ketahui adalah pada waktu saat melihat itu adalah ayam. Ketika ada mendengar suara, oh suara ayam gitu. Ketika ada mendengar lagi wajah, oh wajah ayam yang dilihatnya. Sebatas apa yang dia ketahui yang sempit tersebut, yang dia lihat. Itu gambaran ketika gambaran orang yang buta tadinya, karena tidak tahu yang lainnya, sehingga batasannya oh kok suara ayam, tangan ayam. Nah kalau kita sekarang ini yang dilihat oleh manusia itu adalah di alam nyata, tangan yang dia lihat ya tangan yang di alam nyata, suara yang nyata, berbicara nyata. Nah seperti itu. Ya, sebatas yang sempit pengetahuan manusia yang dirasakan dan yang disaksikan. Padahal bagaimananya zat Allah dan sifat Allah menyelisihi bagaimana zat dan sifat makhluk yang disaksikan di dunia. Makanya apa yang dibayangkan oleh otak kita, yang terlintas oleh otak kita menyelisihi semua itu, menyelisihi apa yang dibayangkan tentang sifat Allah, tentang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun telah mengetahui bahwasanya tenggelam, menggeluti permasalahan yang berkenaan dengan bagaimananya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah, itu tidak boleh. Gitu kan? Ya. Tidak boleh, karena memastikan setelah itu menyamakan Allah, menyerupakan Allah. Dan tidak akan mungkin juga seorang atau manusia itu memikirkan zat Allah. Kenapa? Karena bagaimananya itu tidak diketahui. Sebagaimana sifat Allah itu tidak diketahui, sebagaimana tidak mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala yang gaib, maka tentang sifat Allah juga tidak akan diketahui. Tapi maknanya maklum, mendengarnya maklum, mendengar, wajah yang maklum, wajah. Kemudian apalagi tertawa yang maklum, makna tertawa ya tertawa, kagum maklum. Kagum itu ya kagum, artinya seperti itu. Tapi bagaimana kagumnya Allah, bagaimana kaifiat kagumnya Allah, tertawanya Allah, itulah yang tidak diketahui. Makanya wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana kaifiyah sifat Allah adalah perkara bid'ah.
Dilarang untuk menggeluti dan memikirkan tentang bagaimana hakikat sifat Allah dan juga memikirkan tentang zat Allah. Dilarang. Ya, bisa dipahami sampai situ? Ya, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi, ya. Iya. Kemudian di antara ayat yang berkenaan dengan sifat Allah, kembali lagi Ibnu Qudamah membacakan dua ayat yang berkenaan tentang sifat Allah, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Toha ayat 5. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman? Aamintum man fis sama? Apakah kamu merasa aman dari siksa yang di langit? Al-Mulk ayat 16. Ya. Jadi mengulangi lagi tadi setelah hadis-hadis sifat, sekarang menyebutkan lagi dua ayat yang berkenaan dengan sifat Allah, yaitu Allah bersemayam di atas arsy. Ya, jadi yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah. Dua ayat ini yang menjelaskan tentang sifat akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ketika di langit nyebutin berarti Allah sifatnya tinggi. Ya, betul enggak? Ya. Kemudian setelah itu ayat yang berikut, hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada di atas. Allah itu ada di ketinggian. Ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana Allah alladzi fis sama taqaddasa ismuk. Rabb kami Allah ada di langit, berarti di ketinggian. Maha suci namamu. Kemudian ayat hadis yang berikutnya, wa qala lil jariyah, ya. Ayna Allah, di mana Allah? Jadi Nabi bertanya kepada seorang jariyah, ya, ayna Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Jariyah tersebut menjawab ada di langit. Kemudian Nabi mengatakan, "I'tikha fa inna mu'minah." Bebaskanlah jariyah tersebut karena sesungguhnya dia seorang mukmin, wanita mukminah, gitu. Rawahu Malik bin Anas wa Muslim wa ghairuhuma minal a'immah. Diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dan Muslim dan selain keduanya dari para ulama. Wa qala Nabi li Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Husain, ya, Husain, kam ilahan tuba, berapa Tuhan yang kamu sembah? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Qala, Husain menjawab, sab'ah, 7 Tuhan. Sittah fil ar, 6 di muka bumi. Wa wahidan fis sama, dan 1 yang disembah di langit. Qala, Nabi bertanya, waman li rahbatika wa ragbatika, kepada siapa Anda ada rasa takut dan cemas saat berharap-harap cemas itu, kepada siapa Anda? Qala, Husain menjawab, alladzi fis sama. Jadi ada rasa takut, cemas, berharap kepada yang ada di langit. Kemudian kata Nabi, fatruk as-sittah, tinggalkan olehmu 6 Tuhan yang ada di bumi. Wa'bud alladzi fis sama, kata Nabi, sembahlah yang ada di langit. Wa ana u'allimuka dakwatain, saya akan mengajarkan kepadamu 2 doa asalkan kamu masuk Islam. Begitu. Fa aslama, maka Husain itu masuk Islam. Wa 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqul Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya. Jadi Husain masuk Islam dan Nabi mengajarkan kepadanya doa, ya Allah, berikanlah ilham kepadaku untuk mendapatkan petunjuk dan jagalah dari keburukan jiwaku. Nah, jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berarti ada 2 ayat tentang menjelaskan tentang ketinggian Allah dan beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah ada di ketinggian di atas makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Ketika berbicara tentang dalil-dalil ketinggian Allah dan bersemayam Allah, ya seperti
sebagaimana berbicara tentang semua dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat Allah. Bagaimana kita meyakininya? Apa yang ditunjukkan dari dalil itu dari sifat Allah. Dan kita tidak boleh memalingkannya maknanya dari zahirnya. Oh, jadi kekuasaan, bersemayan, bukan menunjukkan tentang ketinggian, malah bersemayan itu menunjukkan kekuasaan. Walaupun bagaimanapun ya pintar ya tetap keliru dari sisi situ ya. Gitu. Dan tidak boleh memalingkannya dari dohirnya. Ya, bersemayan yang bersemayan bukan berkuasa. Ya ini, bersemayan Allah di atas arsy menunjukkan Allah ada di ketinggian. Bukan malah masa Allah seperti diumpamakan ada kayak lampu misalnya, ada di ketinggian ya. Nah, itu karena kejahilan ya sebagian orang ya. Maka kita beriman, yang harusnya yang benar itu adalah kita beriman bahwasanya Allah ada di atas arsy. Allah bersemayan di atas arsy, dan arsy itu adalah atap semua makhluk. Dan arsy itu ada di langit. Jadi di arah ketinggian secara mutlak. Dan dia zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit, di ketinggian, di arah ketinggian secara mutlak yang tidak ada sesuatu pun di belakangnya. Maka dia Allah Maha Tinggi secara zahir yang tidak ada di atasnya sesuatu, dan dia zat Allah di atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun di atasnya. Jadi arsy ya makhluk yang paling tertinggi dan makhluk yang paling terbesar, dan Allah ada di atas arsy yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Begitu ya. Dan gambaran tentang arsy sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan, jadi arsy dibandingkan dengan kursi. Jadi seolah-olah seperti ini, kursi itu seperti cincin yang ada di tanah lapang, di gurun Sahara. Gurun Sahara luas. Nah, kursi dibandingkan dengan arsy, ya makhluk yang paling besar, seperti cincin yang ada di mana? Di gunung Sahara, di lapangan yang luas. Kemudian di dalam hadis digambarkan, nah, seperti itu kursi dengan arsy, gitu. Jadi seperti itu. Jadi besar sekali ya. Bukan begini. Kursi, ulangi lagi, kursi dibandingkan langit dan bumi. Langit dan bumi itu seperti cincin yang ada di padang Sahara. Jadi kursi itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Makanya ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Kursi Allah melebihi langit dan bumi. Digambarkan kursi yang dengan langit dan bumi yang begitu besar itu, tadi saya ralat ya tadi seperti cincin yang ada di padang Sahara. Kemudian perbandingan antara arsy dan kursi seperti itu. Kursi itu seperti cincin, padahal besar tadi, lebih besar daripada langit dan bumi. Tapi dibandingkan dengan arsy, ternyata arsy lebih besar lagi daripada kursi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya ketika sholat itu bukan hanya sekedar kita kecil banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang membuat kita itu terenyuh, khusyuk. Itu ketika gambarannya Allahu Akbar, bukan hanya Allahu Akbar. Allah berada di atas arsy yang merupakan makhluk yang paling terbesar, yang gambarannya seperti begitu. Arsy dibandingkan dengan kursi, kursi seperti ibarat cincin yang ada di padang Sahara. Terus kursi dibandingkan langit dan bumi itu seperti cincin ketika ada di padang Sahara, saking besarnya kursi. Tapi arsy Allah lebih besar lagi daripada kursi. Allahu Akbar. Nah, Allah bersemayam di atas arsy. Kalau makhluknya begitu besar, bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana besarnya Allah Jalla wa Ala? Makanya gaib masalah ini.
Gaib masalah ini. Ya, betul enggak? Ya, seperti ini. Enggak masuklah. Hayalan kita tidak akan masuk. Hayalan kita tidak akan masuk. Ya. Wa fi ma naqala min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil muqaddimah, dan apa yang dinukil dari tanda-tanda kenabian dan para sahabat di dalam kitab-kitab yang lama yang menjelaskan tentang ketinggian Allah. Annahum yasjuduna bil ard, bahwasanya mereka bersujud di muka bumi, wa yaz'amuna anna ilahum fis sama, dan mereka mengklaim bahwasanya Tuhan mereka itu ada di langit. Nah, di antara tanda kenabian yaitu tadi mereka bersujud di bumi, dan bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Tuhan mereka itu ada di langit, ya. Kemudian warawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunnahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma baina sama'in ila sama'in masirat kada wa kada, bahwasanya antara satu langit ke langit yang berikutnya itu perjalanan segini dan segini. Wa dzakaral khabar ila qoulihi, lalu dilanjutkan hadis tersebut sampailah firman sabdanya, wa fawqa dzalika al-arsy, seperti perjalanan Isra dan Mi'raj. Kan ya, Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit pertama minta dibuka, nah perjalanan naik lagi langit yang kedua, ada pintunya, langit ketiga ada pintunya, minta izin Jibril dan ya untuk masuk, ada terus. Nah, setelah 7 langit, setelah langit yang ke-7, wa fawqa dzalika al-arsy, dan setelah itu adalah arsy. Wallahu subhanahu fawqa dzalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas itu. Ya. Nah, hadis-hadis yang seperti ini menjelaskan tentang menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya, ya. Dan telah ditunjukkan juga hal ini di dalam Al-Quran dan Sunnah, begitu pula asar-asar para sahabat tabi'in. Semuanya saling menguatkan dan menetapkan akan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 3 macam. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 3 macam. Yang pertama, uluwun bidzatihi, ketinggian zatnya. Yang kedua, uluwul qadar, ketinggian qadar, kedudukan. Yang ketiga, uluwul qahar, ketinggian kekuasaan. Ya, ketinggian zat, kedudukan, kekuasaan. Yang kedua, kedudukan dan kekuasaan ini ada perselisihan di antara beberapa kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah wal. Kalau tentang masalah yang kedua, yaitu kedudukan dan kekuasaan, tidak ada pertentangan di antara kelompok umat Islam ini. Tidak ada pertentangan tentang masalah ketinggian kedudukan dan ketinggian kekuasaan. Tapi yang menjadi permasalahan, yang menjadi perselisihan adalah berkenaan dengan macam yang pertama, ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi perselisihan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan pengekor hawa nafsu, ya, dari kalangan ahlu bid'ah, dari kalangan itu yang menjadikan makanya masa Allah disamakan dengan ini, masa Allah, nah itu yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di antara kelompok yang menentang akan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran Allah tinggi, ditakwil dengan berbagai macam penakwilan. Jadi ada perselisihan dalam masalah ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ahlu bid'ah. Kemudian kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ya, fahadha wa ma asbahu mimma ajma' salaf, hal yang seperti ini dan yang serupanya merupakan yang disepakati oleh salaf. Semoga Allah merahmati mereka, ya, tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat dan yang serupa dengannya untuk ditetapkan
itu merupakan kesepakatan salaf. Merupakan di antara kesepakatan ulama salaf ala naqlihi, untuk mengabarkannya. Untuk mengabarkan yang berkenaan dengan ayat sifat dan hadis-hadis sifat itu untuk dikabarkan. Wa qabulihi, dan untuk menerimanya. Jadi yang berkenaan dengan ayat-ayat sifat, ya, nas-nas sifat wajib untuk diterimanya. Walam yata'arradu, dan tidak mempertentangkan liraddihi, untuk menolaknya. Enggak mungkin ya, karena tidak masuk akal. Wala ta'wilihi, biar masuk akal, ditakwil aja. Jadi tidak juga mentakwilnya. Wala tashbihi, dan tidak pula menyerupakannya. Wala tamtsilihi, dan tidak pula menyamakannya. Suila Malik bin Anas, satu lagi. Suila Malik bin Anas al-Imam radhiyallahu anhu, pernah ditanya Imam Malik, faqila ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Kaifa istawa? Nah ini, bagaimana bersemayam? Bagaimana bersemayam? Faqal, Imam Malik menjawab, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu berarti bisa dimaklumi. Ghairu majhul, tidak majhul berarti maklum, diketahui bersemayam itu. Makna bersemayam itu diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan bagaimana bersemayam Allah, itulah yang tidak diketahui, tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh akal. Begitu. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bersemayam Allah dan yang serupa dengan sifat-sifat Allah adalah wajib untuk diimani. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana hakikat bersemayam Allah, hakikat mendengar Allah, hakikat wajah Allah, hakikat tangan Allah, ya, dikiaskan, bukan hanya bersemayam saja, ya, adalah bid'ah. Kemudian laki-laki itu diperintahkan untuk diusir. Maka diusirlah laki-laki yang bertanya, karena itu ahlu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana hakikat sifat Allah. Ini kalimat ini diriwayatkan dari Imam Malik, ya, dari gurunya Rabi'ah, dan kalimat ini merupakan manhaj dalam menetapkan sifat Allah. Apa manhaj, ya, dalam menetapkan sifat Allah? Terkandung padanya menetapkan dan memahami dan mengetahui makna. Jadi sifat-sifat Allah itu ditetapkan dan diketahui juga maknanya. Menunjukkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu diketahui maknanya, ketika ditetapkan diketahui maknanya. Tapi tentang bagaimana hakikat sifat Allah, bagaimananya itu kita menahan diri, tidak boleh mendalaminya, karena itu tidak terjangkau oleh otak kita. Jadi istiwa bersemayam itu maklum. Kenapa maklum? Diketahui karena Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang nyata, ya, dipahami oleh Rasulullah, dipahami oleh para sahabat. Kalau seandainya Al-Quran tidak dipahami, untuk apa tujuannya? Kan Al-Quran itu sebagai pedoman. Itu maklum bersemayam itu. Jadi Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang nyata. Maka arti bersemayam secara bahasa dapat diketahui. Itu bersemayam, tangan, tertawa, kan? Pendengaran, secara bahasa udah paham, maklum. Masa Allah berbicara kepada kita sebagai Al-Quran, sebagai pedoman, kita tidak bisa dipahami? Ya dipahami, karena dengan bahasa Arab yang nyata. Wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, bagaimananya, nah itu tidak bisa dinalar oleh otak, tidak diketahui, tidak terjangkau oleh otak kita. Bagaimananya sifat Allah. Wal imanu bihi wajib. Artinya bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dibakarkan oleh Rasulullah, ya wajib untuk ditetapkan. Jadi wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertanya tentang bagaimana hakikat sifat Allah, bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena bertanya suatu perkara yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak ada bisa jalan untuk mengetahuinya. Itu pertanyaan yang membebani diri,
Pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang tercela. Begitu kata maksudnya dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik ketika ada orang yang bertanya tentang bagaimana bersemayam Allah. Ketika bertanya tentang bagaimana sifat Allah, itu pertanyaan bid'ah, karena sesuatu yang tidak akan terjangkau oleh manusia dan tidak bisa ada jalan untuk mengetahuinya. Kenapa ditanyakan? Pembebanan kepada diri, pertanyaan membebani diri, pertanyaan yang membebani itu tercela. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini berkenaan dengan sebagian contoh ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meyakininya dan menetapkannya sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya yang sahih. Jika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup, fal yatafaddal mashkura ya. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.